Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah. Pembahasannya juga masya Allah bagus banget. Semua pasti suka. Yeay. Yang baru bergabung pasti senang tema hari ini. Apa temanya, Ustaz Yang lagi Maulana? mencari jodoh, siapa pasangannya, di mana jodohnya. Pokoknya tema kita hari ini adalah Jodohku, di mana kamu berada. Waduh, nanti kita bahas lagi ya. Ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat ya. Nenek kembar asal Medan, naik haji minta jodoh. Oh iya. Nenek, nenek Kembar lagi. Ya tunggu cucunya. Kita lihat buat siapa. Ini dia tayangannya, silakan. Pas Apa? 20 saya mau berangkat umroh. Oh, mau minta jodoh juga. Pasti. Enggak ya? Oh, enggak ada. Sekal sama Ibu Mariana. Salah ya. Mariana. Oh, mau nunjukin tadi katanya ada tempat-tempat mustajab, katanya mau berdoa biar dikabulin katanya doanya, biar minta jodoh. Di tanah suci kan ya? Masya Allah. Iya, banyak. Tapi memang benar ada tempat-tempat mustajab gitu Ustaz Syam? Oh di iya Mekah dong, itu? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Bunda, Iya, silakan. Maulana, Mas Wani, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang begitu dekatnya Allah kepada kita Subhanahu wa taala supaya kita minta kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi dimanapun kita berada kita bisa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Namun ada memang tempat-tempat yang dikhususkan disebut sebagai tempat-tempat yang mustajab. Seakan-akan kalau misalnya kita pakai wifi ada lokasi-lokasi yang kenceng gitu sinyalnya gitu kan. Ada lokasi-lokasi yang bagus gitu sinyalnya dan ternyata router yang paling bagus tuh ketika berada di sana gitu. Jadi router tempat sinyal yang paling bagus untuk berdoa adalah ketika berada di Haramain, dua tanah haram yaitu Makkah dan Madinah. Salah satunya yang paling mustajab di urutan pertama ada di Multazam, yaitu di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jadi Hajar Aswad dan pintu Ka'bah di situ biasanya orang bergelantung atau menempelkan badannya di Ka'bah sembari daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan ketika dalam keadaan ihram, masih ihram belum tahallul, jangan dulu nempel-nempel ke situ karena Ka'bah itu wangi. Sedangkan orang dalam keadaan ihram tidak boleh menggunakan minyak wangi. Maka subhanallah itu yang mesti diperhatikan. Nanti selesai dulu rangkaian umrohnya baru pergi ke situ. Kemudian ada lagi Hijr Ismail dalam cincin itu ya, lingkaran itu. Dalam riwayat disebutkan itu adalah bangunan yang dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam. Dia bantu bapaknya Nabi Ibrahim, namun karena pada saat itu tidak nyampe bahannya, cuma sampai segitu doang. Sebenarnya setinggi Ka'bah, tapi tidak sampai daripada bahannya pada saat itu, cari material nggak ada lagi. Kemudian orang Mekah pada saat itu mempertahankan daripada hal tersebut. Hikmahnya adalah kita seakan-akan bisa sholat di dalam Ka'bah kalau kita sholat di dalam situ. Maka itu tempat mustajab juga. Kemudian ada di belakang makam Ibrahim. Jangan salah paham, makam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di mana lagi? Ada di Madinah, di Raudhah, yakni antara mimbar masjidnya Nabi dengan rumahnya Nabi, itu adalah taman-taman surga, bagian daripada di mana tempat kita diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu digarisbawahi, kenapa seandainya berdoa itu hanya mustajab di sana, semua ulama tinggal di sana. Seandainya doa mustajab itu hanya di sana, semua orang soleh akan tinggal di sana. Tapi kenapa kok Allah mengutus orang soleh ada di Jakarta, ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada di Medan, ada di Sulawesi, ada di Amerika bahkan orang-orang soleh, subhanallah, untuk membuktikan bumi Allah ini luas. Dimanapun engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diijabah karena hatimu yang dekat, hatimu yang mustajab, hatimu yang berada di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai dengan alasan orang ke Mekah dulu baru diijabah doanya supaya minta jodoh baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enaklah orang-orang kaya
Enaklah orang-orang yang bisa bolak-balik ke sana, kasihan yang nggak bisa ke sana. Subhanallah, yang dalam keadaan memang tidak mampu untuk ke sana. Namun perlu digarisbawahi, wajib ke sana, jadi wajib juga untuk berusaha ke sana. Urusan mampu tidak mampu, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, penjelasannya. Jadi dimanapun kita berada, tetap berdoa ya jamaah yang ada di rumah. Benar. Tapi semoga bisa segera berangkat ke sana. Apalagi minta juga. jodoh. Amin. Amin ya Allah. Pokoknya dengar. Kenapa? Pokoknya anak-anak zaman sekarang ini kalau maaf astagfirullahaladzim tidak enak ngomongnya. Kenapa? Biasanya kalau ya kenalan-kenalan sampai dekat atau mungkin istilah anak sekarang pacaran Pacaran pakai status. bisa berlama-lama ya. Iya, makanya dialihinnya ke anak zaman sekarang. Iya, tapi memang benar sih. Kadang-kadang mereka udah sok-sokan pacaran lama. Bahkan ada yang panggil mama papa. Padahal masih SD, masih SMP, udah deket pacaran sebutannya, malah nggak taunya calonnya nikah sama orang lain. Jadi kayak jodoh, Tahu jodoh orang. Apa, ternyata Bunda Tuti itu paling digemari sama mahasiswanya. Pasti banyak yang curhat sama Bunda Tuti. Di mana tuh? Aku sekalian mau nanya, Baik, banyak yang Hasan. curhat. Kalau Iya. bisa kita ngelakuin hubungan kayak terlarang yang haram kayak gitu, itu jadi faktor penyebab jodoh kita jauh juga apa enggak sih? Waduh. Subhanallah. Ya Allah. Penjelasannya, Bunda. Baik, terima kasih Kak Sony, pertanyaannya bagus. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkara jodoh itu adalah rahasia dari Allah. Namanya rahasia, Allah tidak ceritakan, Allah tidak kabarkan sebelum terjadi, Allah tentukan. Tetapi kita sebagai manusia harus berikhtiar, berusaha. Makanya ketika kita mencari jodoh, nah ini jangan sampai salah. Kenapa? Karena kita diberikan oleh Allah itu pasangan yang memang sudah pasti untuk kita. Tapi yang mana ya pasangannya ya? Jangan tahu heran kok ada orang Kanada menikah dengan orang Indonesia, ada orang Washington menikah dengan orang Indonesia, orang Jepang menikah dengan orang Indonesia. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu adalah rahasia daripada Allah. Cuman untuk di zaman sekarang, anak-anak sekalian dimanapun berada, khususnya nih anak-anak muda yang sedang berkenalan atau sedang ta'aruf, hati-hati. Kita ini sebagai orang yang beragama Islam harus betul-betul menjaga iman kita. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kita terkotori oleh hal-hal yang tidak baik. Pelanggaran-pelanggaran agama untuk kita ini harus kita hindari. Kenapa? Karena Allah memberitakan kepada kita, janganlah kalian mendekati daripada perzinahan. La taqrabuz zina, deketi aja nggak boleh. Tetapi kalau kita untuk berkenalan, kita kan kalau mau mencari pasangan tidak bisa dong seperti beli kucing di dalam karung. Punten, artinya kita juga harus tahu siapa orangnya, bagaimana keluarganya. Bolehkah kita tahu bagaimana karakternya? Karena ketika nanti setelah kita dipersatukan oleh Allah dalam ikatan akdun nikah, disitulah Allah akan berikan ujian-ujian kepada kita. Adaptasi ketika kita menikah memang kita harus pikirkan. Kalau kita tidak mengenal karakternya seperti apa, kebiasaannya, ketidakbaikannya, nah disitulah kalau kita mencari jodoh itu memang harus teliti. Jangan sampai kita terjebak dengan hubungan terlarang, dengan hubungan yang lama. Ya Allah. Nah untuk anak-anak muda semuanya, mari kita ta'aruf yang sehat. Ta'aruf yang bersih, ta'aruf yang sesuai dengan syariat agama kita. Bagaimana? Ya sekedar kita mengetahui karakternya, kebiasaannya. Kemudian kita bisa melihat, nih satu visi satu misi enggak? Karena kita kan kalau bisa jangan hanya berlama-lama ta'aruf. Tapi kita meminta kepada Allah semoga jadi jodoh kita yang terbaik. Amin ya Allah, amin. Iya, Ta'aruf yang sehat, ta'aruf yang bersih ya. Iya. Seperti Bunda Tuti bilang ya. Insya Allah. Jangan sampai dia mendekati zina. Iya. Istilah pacaran itu kan zina. Mau nyari jatuhnya. berkah jadi nggak berkah. Lebih lama pacarannya daripada pernikahan. Aduh, nauzubillah min zalik. Tapi ngomongin masalah jodoh ya, kita seneng banget ngebahas ini karena penting banget buat jamaah yang ada di Iya. rumah. Nah mengenai jodoh juga banyak jamaah yang bertanya. Masa sih? Iya. Yuk kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Saya udah beberapa kali menjalin hubungan dengan yang lebih muda dan dalam waktu yang lama. Aduh, namun kita putus terus, nyambung lagi. Gimana cara mengetahui kalau dia itu jodoh kita Ustadz? Waduh,
Ustaz Maulana mau jawabannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia jodoh kita? Maka ada 5 hal yang harus kita lihat dulu. Yang pertama, apakah dia diterima keluarga? Karena jodoh itu sebenarnya bagaimana menghubungkan 2 keluarga. Lalu utamanya nih, jadi kalau ada yang mau melamar sosok anak itu, datangi bapaknya, walinya. Karena ketika diterima itu seperti sinyal-sinyalnya. Mungkin masing-masing orang tua beda-beda cara mengujinya. Kemudian yang kedua, sifatnya dimiripkan. Jadi sifatnya dimiripkan. Bahkan kebiasaannya dimiripkan. Makanya kalau mau dapat orang soleh, datanglah ke majelis. Orang akan bersama dengan yang komunitasnya. Kemudian dapat memahami memahami sifat-sifatnya, mengerti. Kemudian yang bisa memudahkan dapat rezekinya, dan mudah-mudahan bisa jadi keberkahan juga. Karena sebenarnya jodoh itu bagaimana kita bisa ketenangan, sakinahnya, ketenangan. Ketika kita nyaman, kayaknya kalau aku mudah jalannya bersama, gitu ya. Berdua, bersamamu, mengajarkanku. Lupa apa artinya kenyamanan? Benar. Ya itulah pokoknya. Kerukunan. Enggak ada. Enggak ada lagi. Enggak ada, udah itu aja. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Masya Allah. Aku bacain lagi pertanyaan selanjutnya dari ini aja deh, dari Instagram hamba Allah ya. Hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah. Langsung Ustazah nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak sih kita minta bantuan mak comblang ketika mencari jodoh? Terus apa aja kriteria mak comblangnya dalam Islam biar kita nggak ditikung? Masya Allah. Ini boleh dijawab oleh Tausiah nggak Bunda Tuti kalau pertanyaannya kayak gini? Masya Allah, boleh ya, subhanallah. silakan Izin Bunda. lagi, duduk apa berdiri nih? Berdiri ya, Ustaz. subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ada pelantara mengenai kita mencari jodoh. Bolehkah kita meminta bantuan mak comblang? Istilah kata biro jodoh kali ya. Iya, kalau mak comblang tuh zaman dulu gitu ya. Sekarang tuh udah udah kontemporer, biro jodoh. Tapi sekarang banyak sekali ya media-media yang bisa kita jadikan sebagai wasilah. Contohnya, paling dekat siapa nih? Aku. Angkat tangan. Aku. Iya. Kenapa aku Bunda? Tapi Kak Sam ini biro jodohnya melalui apa? Akun aplikasi. Maka kalau kita mencari mak comblang, apakah ada kriteria menurut syariat Islam? Sebetulnya kalau yang pertama sih saran dari Bunda, mencari jodoh itu kita minta bantuan hanya satu, kepada Allah. Fix. Kalau kita melalui manusia, terkadang kita kecewa. Terkadang juga kita malah terjadi sebaliknya. Ada orang nih yang mau memperkenalkan kita. Ternyata setelah kriterianya hampir diterima, baik, semuanya deh. Tidak taunya yang memperkenalkan itu juga menyukai. Istilah kata, tadi kan Kak Sony gimana kalau nikung? Wah berarti dia kan bermuka dua. Setidaknya kalau kita mau mencari jodoh itu memang kalau bisa langsung saja kepada Allah dan kita harus bersosialisasi. Artinya bagaimana? Tidak mungkin kita menemukan jodoh kalau kita tidak keluar rumah. Punten ya, berteman, bersahabat, kemudian kita banyak berinteraksi dengan orang banyak. Tetapi kita kan dengan melihat langsung, dengan melihat siapa orangnya, sebetulnya tidak membutuhkan mak comblang juga nggak apa-apa. Karena bisa jadi lebih puas mencari jodoh hasil kita mencari sendiri. Ketimbang kita kalau misalkan dijodoh-jodohkan, bisa jadi satu. Kalau misalkan kita dijodoh-jodohkan, kalau kita bagusnya dalam rumah tangga, suksesnya dalam rumah tangga, bisa jadi mak comblangnya bilang gini, kamu kan rumah tangganya sukses karena saya. Nggak ada ucapan terima kasih ya. Jadi seperti ada balas jasa. Kalaupun kita hancurnya punten, tidak baik di dalam rumah tangga, nanti juga bisa jadi dia menyalahkan, kamunya sih yang gak bagus. Aku kan sudah menjodohkan, aku kan sudah memperkenalkan yang lebih bagus. Mungkin dari diri kamunya, jadi disalahkan. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, langsung ya Allah, dan kita sudah menemukan kriteria calon pasangan kita, hasil daripada kita menerima kebaikannya, keburukannya, kekurangannya, kelebihannya, kita yang mau, kita yang menghadapi, kita yang menjalani. Kalaupun suksesnya, bersyukurnya kepada Allah. Kalaupun kita terjadi ketidaknyamanan atau sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita kembalikan kepada Allah. Terpenting kita ini harus beriman kepada Allah, berkeyakinan dalam doa. Ustaz Sam tadi sudah bilang, mana doa-doa tempat-tempat yang mustajab. Ustaz Maulana sudah mengarahkan. Seperti apa?
Makanya lebih baik kalau Bunda sih ya, enakan dapat sendiri. Tapi kalau yang tidak bisa mendapatkan sendiri, boleh atau tidak? Ya kalau itu memang orangnya baik, niatnya ikhlas, mak combelangnya juga niatnya tulus, dan kalau bisa yang sudah berkeluarga. Kalau yang masih single kan bisa terjadi hal yang tidak ringan ke belakangnya, khawatir aja. Gitu Kak Sony ya. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama, untuk penjelasannya. Kak Sony. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Masya Allah, tabarakallah. Mohon Amin. izin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi bahasan hari ini, tapi sebelumnya ada info yang bermanfaat. CT Arsa meluncurkan platform fundraising yaitu perbuatbaik.id yang telah meluncurkan 119 lebih program donasi yang akan disalurkan untuk kesehatan, fasilitas umum, bencana alam, pendidikan, dan kebaikan lainnya insya Allah. Nah, ini ada sedikit cuplikan video dari berbuatbaik.id jamaah. Silahkan. Ini harapan saya, Denda, kan ini udah agak-agak dikit-dikit baca-baca sholawat. Tapi harapan saya, harapan gedenya, hafal bacaan-bacaan Al-Quran gitu ya. Ayo ringankan beban mereka dengan berdonasi di berbuatbaik.id. Subhanallah.